Kemudian yang kedua yaitu ayat yang kedua yaitu di dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat yang ke-128. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum." Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, ya. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Berat terasa olehnya penderitaan yang engkau alami. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya, dia sangat menginginkan keimanan, keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ya. Jadi pada ayat yang kedua ini dijelaskan bahwa Rasulullah SAW menunjukkan sikap santunnya, yaitu selalu menasehati orang-orang yang beriman. Ya, jadi kasih sayangnya Rasulullah kepada para sahabat itu berupa nasihat, ya, berupa perkataan-perkataan yang baik untuk membangunkan keimanan di dalam kalbu mereka. Ya, jadi itu juga salah satu sifat santun, berdakwah kepada orang lain, menasihati istri kita, menasihati suami kita, ya, menasihati anak-anak kita, itu juga salah satu sikap santun. Ya, karena Rasulullah, dijelaskan seperti ini, hasirun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, dan menginginkan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang. Azizun 'alaihi ma 'anittum, berat terasa olehnya penderitaan yang kau alami. Maksudnya penderitaan seperti ini, ketika Rasulullah SAW melihat orang-orang di zaman itu yang banyak melakukan keburukan, ya, banyak berpesta pora, banyak senang-senang dengan kekayaan yang mereka miliki, Rasulullah SAW bukan melihat kesenangannya itu, tapi Rasulullah melihat penderitaan, siksaan, azab atas yang ditimpakan kepada mereka, baik di alam kubur maupun di akhirat. Ya, dan Rasulullah tidak mau itu terjadi kepada mereka. Ya. Makanya salah satu kenapa kok Rasulullah betul-betul menggebu, berjuang, ya, menasihati orang lain, berdakwah, bukan hanya beliau sebagai Rasul, bukan hanya beliau sebagai Nabi, tetapi beliau mampu melihat kebaikan yang sebenarnya mampu mereka lakukan tetapi tidak mereka lakukan. Ya, jadi salah satu sifat santun yang kedua yang dijelaskan dalam surat At-Taubah adalah menyayangi sesama muslim, ya, menasehati sesama muslim ketika mereka jauh daripada Allah, ya, ketika mereka menghindar daripada Allah, ketika mereka yang biasanya sholat di masjid kemudian kita nasihati, ayo kita datang ke masjid. Yang biasanya datang ke kajian bersama kita kemudian tidak datang karena sibuk dengan keluarganya, sibuk dengan apa segala macam, kemudian kita nasihati balik, ayo bapak ibu datang ke masjid. Ya, kemudian biasanya orang ini bersedekah, ya, biasanya orang ini banyak melakukan perbuatan baik kepada orang lain, tetapi karena beliau ini berkumpul dengan orang-orang yang salah, ya, selalu berkumpul dengan orang-orang yang membicarakan keburukan, maka jauhlah mereka dari perbuatan baik itu. Nah, tugas kita sebagai orang yang beriman adalah menasehati itu, dan itu adalah salah satu bentuk yang namanya kesantunan yang ditunjukkan oleh orang-orang yang beriman. Ya. Bahkan ketika di zaman Rasulullah SAW sendiri ada, jadi gini, ketika Rasulullah pertama kali berdakwah, ya, orang-orang para sahabat itu tidak ada yang berani menunjukkan keislamannya. Ya. Jadi ketika Rasulullah berkata bahwa aku ini adalah seorang Rasul, aku ini adalah seorang Nabi, dan aku membawa kebaikan untuk seluruh umat, ya, banyak di antara mereka yang ikut masuk ke Rasulullah SAW. Dikatakan dalam riwayat dijelaskan ada 151 orang yang masuk ke dalam Islam selama 6 tahun pertama. Tetapi dari 151 orang itu yang mampu menunjukkan keislamannya, yang mampu betul-betul berani sholat 5 waktu dan dilihat oleh orang-orang musyrik pada saat itu, hanya 7 orang. Ya, jadi mereka tuh kalau sholat diam-diam, kalau sholat itu ngelihat ada saudaranya apa enggak, kalau sholat kemudian melihat ada Abu Jahal sedang lewat apa tidak, ya. Kecuali 7 orang. Siapa itu 7 orang itu? Yaitu yang pertama adalah Rasulullah itu sendiri,
ya. Kemudian yang kedua adalah Abu Bakar, yang ketiga adalah Ammar, yang keempat Sumayyah, ya, ibunya Ammar. Kemudian yang selanjutnya adalah Suhaib, Bilal dan Miqdad. Ya, jadi ketujuh orang ini adalah orang-orang yang pemberani di zamannya Rasulullah pada saat beliau baru mengikrarkan dirinya sebagai seorang Rasul. Ya. Tetapi Rasulullah SAW aman. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dilindungi oleh pamannya, yaitu Abu Thalib, dan juga istrinya Siti Khadijah. Sedangkan Abu Bakar juga aman. Kenapa? Karena Abu Bakar itu salah satu orang yang paling disegani di kota Mekah saat itu. Walaupun perawakannya itu kurus, ya. Jadi Abu Bakar itu orangnya pendek, kurus, ya. Betul-betul bukan orang yang tinggi besar gagah seperti Rasulullah, tidak. Tetapi karena kecerdasannya beliau, karena kemuliaannya beliau, banyak membantu orang lain. Walaupun beliau masuk Islam, banyak orang yang nggak berani untuk mendekat kepada Abu Bakar, bahkan termasuk Abu Jahal. Nah, selain dari dua orang ini, 5 orang yang sisanya, ya, salah satunya adalah Sumayyah, ya, kemudian Ammar bin Yasir, suaminya Sumayyah, itu juga tidak didukung oleh orang-orang sekitar. Ya, jadi ketika mereka, orang-orang musyrik ini tahu bahwa Sumayyah, ya, dan juga suaminya dan juga anaknya masuk Islam, mereka disiksa dengan siksaan yang luar biasa. Ya. Jadi 5 orang ini nggak selamat. Ya. Bahkan dikatakan dalam riwayat, ketika kelima orang ini dikenal masuk Islam, termasuk Bilal, kerjaannya orang-orang musyrik pada saat itu adalah membawa kelima orang ini ke kota, ke tengah-tengah padang pasir yang begitu panas. Kemudian badannya dibuka semua bajunya. Kemudian dipakaikan apa? Baju besi. Ya, jadi bayangkan di tengah gurun yang panas, kemudian dikasih baju besi sama orang-orang musyrik ini, salah satunya Abu Jahal. Ya, jadi seperti apa ya? Seperti diungkep panas. Setiap hari disuruh seperti itu, ditanam di tanah, ya, sampai hanya sisa kepalanya, dilempar air panas, dilempar batu dan sebagainya. Ya. Sampai kemudian apa yang dikatakan oleh Rasulullah, ketika orang-orang yang disiksa ini habis oleh orang musyrik ini, kemudian saking luar biasanya siksaan ini, para kaum musyrikin ini pergi, ya, istirahat, ya, istilahnya istirahat. Kemudian apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah? Kemudian Rasulullah diam-diam mendekati mereka, sambil mendekati mereka kemudian memegangi kepalanya orang-orang itu. Ya. Salah satunya adalah Ammar bin Yasir, anaknya Sumayyah. Beliau berkata seperti ini, "Bergembiralah wahai keluarga Ammar, karena tempat kembali yang dijanjikan untuk kalian adalah surga." Ya. Wahai api, karena Ammar ini tidak hanya disiksa tapi juga dilempar api badannya. Wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ammar, sebagaimana engkau dulu menjadi penyelamatnya bagi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi ini adalah salah satu sifat Rasulullah. Sifat santun yang kedua adalah apa? Betul-betul ingin menyelamatkan keluarga Ammar. Dan bentuk penyelamatannya beliau bukan kemudian dilepas bajunya, diselamatkan, bukan. Ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Didiamkan saja begitu. Wahai Ammar, kondisimu sekarang ini baik. Kondisimu ini sekarang ini terbaik. Bahkan hal seperti inilah yang nanti akan Allah berikan yang namanya balasan yang luar biasa. Ya. Bahkan orang-orang yang seperti ini dijelaskan dalam salah satu riwayat bahwa ada kalanya orang-orang yang beriman yang diberikan ujian oleh Allah, diberikan siksaan ketika di dunia oleh orang-orang yang jahat, tetapi orang-orang seperti itu tetap tangguh, tetap tunduk kepada Allah. Sampai apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikat untuk cepat-cepat orang itu masuk ke dalam surga. Sudah malaikat, kata Allah, sudah masukkan orang itu ke dalam surga dimanapun yang mereka mau. Aku malu melihat hambaku ketika mereka disiksa oleh orang-orang yang jahat, tetapi tetap tunduk patuh kepada, tetapi tetap berzikir kepadaku. Ya, jadi ini adalah balasan bagi orang-orang yang apa? Yang betul-betul meninggikan agamanya Allah, bahkan walaupun saat itu dihujam dengan siksaan yang berat. Ya, jadi keluarga Ammar ini adalah salah satu keluarga yang luar biasa. Bahkan ibunya Sumayyah menjadi wanita pertama yang syahid, ya, yang meninggal dalam keadaan apa? Dalam keadaan yang luar biasa.
Karena ketika Sumayyah dikatakan oleh Abu Jahal, wahai Sumayyah, jadi Sumayyah ini kenapa disiksa yang paling berat? Karena Sumayyah ini sebenarnya adalah budaknya orang-orang kaum kafir Quraisy. Ya, jadi bisa dibilang seorang pemimpin melihat hambanya masuk Islam pasti kan kejamnya malah lebih. Bahkan dikatakan begini, wahai Sumayyah dan suamimu Yasir, kalau saja engkau tidak mau, ya, kalau saja engkau tidak mau tunduk kembali kepada agama nenek moyang kita, maka aku akan siksa engkau dengan siksaan yang pedih. Ya, sampai apa yang terjadi? Kemudian Sumayyah melihat dengan tatapan yang jelas kepada Abu Jahal sambil berkata, wahai Abu Hakam, berikanlah siksaan yang terbaik yang kau miliki, karena yang aku lihat bukan siksaan yang kau berikan, tetapi yang aku lihat adalah pemberian yang diberikan oleh Allah nanti di surganya Allah. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Akhirnya Abu Jahal berdiri, kemudian beliau mengambil tombak, ya, mengambil tombak yang paling tajam, kemudian mohon maaf ditusuk bagian bawahnya Sumayyah sampai menembus ke punggungnya. Ya. Sementara suaminya dibakar habis oleh Abu Jahal. Ya. Jadi akhirnya kedua orang ini adalah bisa dikatakan adalah keluarga yang pertama yang syahid, ya, keluarga yang pertama yang betul-betul meninggikan agamanya Allah dan merendahkan apa yang menjadi pedomannya Abu Jahal dan kawan-kawan. Ya, jadi memang sikap santun ini begitu unik, ya. Tidak hanya berbuat baik kepada orang lain, tidak hanya berbuat sedekah kepada orang yang tidak, tetapi sikap santun kepada diri kita adalah betul-betul memperjuangkan agamanya Allah. Karena apa? Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah tadi dalam Al-Quran, bahwa Rasulullah itu melihat penderitaan yang akan kita alami, ya. Jadi terkadang kita ini kebalik, punya anak satunya biasa, satunya sukses. Yang biasa dekatnya kepada Allah luar biasa, solehnya luar biasa, sedangkan yang satunya menjauh daripada Allah tapi sukses dunia. Ya, terkadang kita sebagai orang tua apa yang kita lihat? Wah, ini anak yang paling kami cintai ini. Ini anak yang paling wah betul-betul luar biasa. Padahal di sisi lain apa yang dilihat oleh Rasulullah? Penderitaan yang pasti mereka akan dapatkan. Ya, jadi mari kita melihat tidak hanya dunia tetapi juga prospek akhirat, karena apa yang terjadi di dunia ini, apa yang selama ini kita agung-agungkan di dunia ini, bisa jadi malapetaka ketika nanti di akhirat. Semoga kita semua, ya, diberikan oleh Allah kekuatan, diberikan oleh ketangguhan oleh Allah, bahwa semua cobaan yang di dunia ini adalah bentuk santun, bentuk kasih sayang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai apa? Sebagai thariqah, sebagai jalan kepada kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi dikatakan bahwa orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang unik, kata Rasulullah. Orang yang beriman itu adalah orang-orang yang aneh, kata Rasulullah. Kenapa? Karena mereka ketika diberikan ujian, diberikan kesulitan makan, diberikan penyakit, mereka tetap santun, tunduk patuh kepada Allah dan selalu meninggikan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ketika banyak orang lain malah meninggikan hawa nafsu dunia. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti malam kajian malam Jumat akan diisi oleh Ustadz Fathur Rahman. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.